Halo sobat dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Mimin di channel Kakak Pertama. Ini adalah video alur cerita komik, tentang seorang pemuda yang bernama Chen Fan, yang terlahir kembali untuk menjadi seorang kultivator abadi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di sini, ada baiknya kalian tonton juga video sebelumnya. Oke sobat, langsung aja disimak videonya. Acara penyambutan Chen Fan sebagai Master Chen masih terus berlangsung. Sementara para tamu menikmati sajian dan hiburan yang disuguhkan, Chen Fan dan beberapa orang penting menuju ke restoran berputar super mewah di lantai atas Hotel Tiansheng. Tampak Wei Ziping memasuki restoran tersebut ditemani oleh Lin Shu, bawahan dari tuan ketiga Wei. Restoran super mewah Hotel Tiansheng, dikelilingi dengan jendela kaca besar dari lantai sampai ke plafonnya. Dari sana, seseorang bisa melihat sekeliling pemandangan indah kota Chuzhou. Walau di hari biasanya tempat itu ramai dikunjungi orang-orang, namun kini terlihat sepi dan hanya ada Chen Fan bersama dengan beberapa orang saja. Wei Ziping segera berjalan menghampiri ayahnya, tuan ketiga Wei. Rupanya, tuan ketiga Wei telah mendapatkan informasi tentang apa yang telah terjadi antara anak lelakinya dengan Master Chen. Kurang ajar. Bagaimana bisa kamu menyinggung Master Chen? Kesini kamu. Tanpa ragu sedikit pun, tuan ketiga Wei menampar wajah Wei Ziping dengan keras. Segera wajah Wei Ziping memerah dengan tamparan keras yang diberikan oleh ayahnya. Walau matanya menyiratkan rasa marah dan tidak terima, namun Wei Ziping hanya bisa diam menerimanya. Tuan ketiga Wei lalu mendatangi Chen Fan bersama dengan Wei Ziping. Dengan sikap menunduk hormat ia lalu berkata, Master Chen, ini adalah kesalahanku. Aku tidak mendidik anakku dengan baik. Maafkan aku. Wei Ziping juga dengan sikap menunduk hormat mengatakan, bahwa ia pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Bahwa semua itu adalah kesalahannya. Untuk beberapa saat lamanya Chen Fan hanya diam memandang keluar jendela dan tidak memberikan respon apapun. Situasi tersebut membuat hati Wei Ziping gelisah. Ia lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada Chen Fan, mengapa ia tidak mengatakan sesuatu. Chen Fan kemudian menoleh perlahan ke arah Wei Ziping. Lalu dengan suara berat sambil menatap tajam ke arah Wei Ziping, Chen Fan berkata, apa kau ingat apa yang aku katakan di bawah sebelumnya? Wei Ziping terkejut dengan perkataan Chen Fan. Ia teringat apa yang dikatakannya sewaktu mereka bersih tegang di aula pertemuan hotel. Seketika keringat dingin menetes keluar dari kepalanya. Rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya. Namun Wei Ziping masih berusaha untuk bertahan. Bukankah aku sudah minta maaf? Saya telah katakan sebelumnya. Jika Anda berlutut dan meminta maaf, saya tidak akan mematahkan kedua kaki Anda. Dan jelas, Anda tidak melakukannya. Kata Chen Fan dengan tenang. Tidak mungkin, kamu. Wei Ziping berubah pucat dan memandang ayahnya. Ayah, bagaimana ini? Katanya lagi mengharapkan pertolongan dari tuan ketiga Wei. Aku, Chen Beisuan, tidak akan berbohong. Apa yang telah aku katakan, pasti akan kulakukan. Sahut Chen Fan dengan suara tegas. Melihat reaksi Chen Fan yang begitu tegas, tuan ketiga Wei merasa seolah telah dihantam dengan batu besar di kepalanya. Sepintas ada perasaan marah dan tidak terima kalau anaknya menerima hukuman. Akan tetapi, matanya kemudian menjadi redup, dan kepalanya tertunduk dengan perasaan tidak berdaya. Tuan ketiga Wei tertegun ketika memandang Chen Fan. Ia melihat Chen Fan bagaikan sesosok kaisar besar, yang perintahnya harus dijalankan atau engkau akan dihukum mati bila menolaknya. Menatap ayahnya yang hanya terdiam, Wei Ziping menjadi semakin takut dan gelisah. Dia tidak menyangka, ayahnya tidak menolongnya, seperti yang biasa ia lakukan jika dirinya sedang dalam masalah. Akhirnya Wei Ziping tidak lagi bisa menahan diri. Ia berteriak keras kepada Chen Fan, hei bocah bermarga Chen! Kau hanya bisa mengandalkan kami keluarga Wei.
Tanpa kami, kau bukanlah siapa-siapa. Berhenti Ziping, seru tuan ketiga Wei kepada anaknya dengan kaget. Ia tidak menyangka Wei Ziping akan bertindak demikian kepada Master Chen. Sekelebat sinar biru tipis terlihat keluar dari tangan Chen Fan, terbang dan langsung mengenai kaki kanan Wei Ziping. Ziping! Teriak tuan ketiga Wei. Wei Ziping pun jatuh ke lantai dan berteriak kesakitan. Air matanya menetes karena menahan sakit yang tak tertahankan. Melihat hal itu, tuan ketiga Wei berseru dengan lirih kepada Chen Fan. Master Chen, tolong! Chen Fan memandang kepada tuan ketiga Wei dan berkata kepadanya. Aku telah menerima bantuan dari tuan Wei. Jadi aku hanya mematahkan satu kakinya saja. Kau sudah seharusnya bersyukur. Tuan ketiga Wei hanya bisa mengiyakan dengan suara terbata-bata mendengar perkataan Chen Fan tersebut. Setelah berkata demikian, Chen Fan pun lalu berbalik menghadap ke jendela, dan dengan tenang memandang pemandangan indah yang disuguhkan dari jendela restoran Hotel Tiansheng. Baginya, persoalan tersebut bukanlah masalah penting. Siapapun yang mencoba menghalangi atau mengganggu rencananya, tanpa keraguan, semuanya akan dia singkirkan. Karena dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah seorang kaisar abadi, Chen Beisuan. Wei Ziping lalu dipapah oleh Lin Shu, dan dibawa keluar dari restoran tersebut. Di belakangnya, tuan ketiga Wei memandangi punggung Chen Fan yang sedang asik melihat pemandangan. Dalam hatinya ia tahu sekarang, bahwa di masa depan, tidak ada seorang pun di wilayah Jiangbei yang dapat menghalangi Chen Fan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, si botak Liu sambil tersenyum lalu berkata kepada Chen Fan. Master Chen, air ajaibmu sangat menakjubkan. Saya telah mengujinya di laboratorium. Dan laporan yang dikeluarkan mengatakan, bahwa tidak ada sesuatu yang berbeda, antara air ajaib dengan air putih yang biasa. Wow! Bagaimana bisa seperti itu? Katanya lagi dengan kagum dan antusias. Chen Fan hanya melirik acuh tak acuh mendengar ucapan si botak Liu. Dalam hatinya dia berkata, bagaimana bisa kamu berharap, teknologi modern akan bisa mendeteksi energi roh yang tidak berwujud di dalam air ajaib yang kubuat? Tuan Suao, yang tidak hadir pada pertemuan awal dengan Chen Fan, kemudian bertanya kepada Chen Fan, seberapa banyak air ajaib yang dapat ia produksi setiap harinya. Chen Fan lalu menunjuk kepada tuan ketiga Wei, dan menyuruhnya untuk menjelaskan kepada Tuan Suao, hal-hal yang terkait dengan rencana dan strategi pendistribusian air ajaib tersebut. Tuan ketiga Wei lalu menjelaskan segala sesuatunya kepada Tuan Suao dan juga si botak Liu. Ia menjelaskan, bahwa Master Chen dapat memproduksi air ajaib tersebut 200 hingga 300 botol per harinya. Master Chen hanya meminta 50 botol sehari bagi dirinya sendiri, selebihnya ia serahkan kepada Tuan ketiga Wei untuk mengaturnya. Tuan ketiga Wei merencanakan untuk menjual air ajaib tersebut dengan harga minimal $100.000 untuk satu botol. Dan dengan potensi pendapatan yang begitu besar, tentunya hal ini membuat mereka menjadi sangat antusias. Namun Tuan ketiga Wei juga menegaskan, bahwa air ajaib tersebut tidak diberikan kepada mereka dengan gratis. Air ajaib itu harus ditukar dengan sumber daya apapun yang nantinya akan dibutuhkan oleh Master Chen. Setelah menerima penjelasan dari Tuan ketiga Wei, Tuan Suao kemudian memberikan laporannya. Dia mengatakan, bahwa semua pemimpin kota di wilayah Jiangbei telah hadir pada hari itu. Tetapi ada satu orang yang tidak datang, yaitu orang tua dari daerah Jiangzhou. Dengan kening berkerut, Chen Fan pun bertanya. Oh, maksudmu, Wu Laozi? Orang yang memiliki perusahaan Tang Yuan King di daerah Jilin. Tuan Suao pun mengangguk dan mengiyakan perkataan Chen Fan. Liu botak yang mendengar laporan itu langsung mencibir dan berkata, memang dia telah bekerja sama dengan kita. Tetapi ternyata dia juga melakukan kegiatan bisnis dengan orang lain secara diam-diam. Apa dia tidak tahu, kalau sekarang Jiangbei sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya? Mendengar hal itu, Chen Fan langsung menjawab dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan membereskan hal tersebut.
Ia juga mengatakan kepada mereka untuk tidak terusik dan tetap fokus pada rencana mereka semula. Tuan ketiga Wei dan Lin Shu langsung tersenyum bahagia mendengar perkataan Chen Fan. Mereka segera bisa membayangkan bagaimana Chen Fan akan menghancurkan bisnis Wu Laozi. Setelah Chen Fan menyelesaikan segala pekerjaan yang terkait dengan bisnis dan hal lainnya di kota Chuzhou, ia pun teringat dengan keluarganya di kampung halaman. Beberapa kolega menawarkan untuk mengantarkannya pulang, namun ia menolak dan memilih untuk menyendiri dan berangkat dengan menggunakan transportasi umum. Sendirian di dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, mengingatkan Chen Fan pada 6 bulan yang lalu, ketika terbangun dari tidurnya di dalam bus. Saat itu, dia terlahir kembali di kehidupan sebelumnya saat berusia 17 tahun, sebagai orang yang sederhana dan biasa. Namun sekarang, dia telah menjadi seorang yang sangat berbeda. Dia bukan lagi hanya seorang pelajar biasa, melainkan seseorang yang sangat kuat dan berkuasa, yang bahkan menjadi penguasa atas satu wilayah Jiangbei, kota yang kaya dan makmur. Kerinduan kepada keluarganya, membuat Chen Fan bertanya dalam hatinya, bagaimana keadaan ayah, ibu, dan adiknya An. Dia berharap semua masih baik-baik saja. Teringat juga tentang teman-teman masa kecilnya. Apakah mereka sudah berubah menjadi begitu berbeda? Demikianlah pikiran Chen Fan melayang-layang selama perjalanannya pulang ke rumah orang tuanya. Menempuh waktu beberapa jam di perjalanan, akhirnya Chen Fan tiba di terminal bis di kotanya. Ia lalu turun dari bus dan keluar dari terminal dengan tidak membawa barang bawaan apapun. Beberapa saat setelah melihat keadaan di sekeliling daerah itu, Chen Fan kemudian menghubungi asisten ayahnya dengan telepon genggam. Asisten itu mengatakan bahwa dia sedang mengalami kendala di perjalanan dan tidak bisa secepatnya tiba di sana. Selagi Chen Fan melakukan panggilan telepon, dari seberang jalan, ia melihat seseorang yang dikenalnya. Dia adalah Junjie, teman sepermainannya. Chen Fan pun langsung berkata kepada asisten ayahnya, untuk tidak perlu lagi menjemput dirinya. Mengatakan bahwa temannya, Junjie, telah datang untuk menjemput dirinya. Dia juga minta supaya diberitahukan kepada keluarganya, bahwa ia akan bertemu dahulu dengan temannya tersebut. Hei Xiao Fan, kemana saja engkau? Masih ingat pulang ke rumah? Kenapa kau kembali? Terdengar Junjie berseru keras karena rasa penasaran. Hei Junjie, Xiao Fan pasti membuat dirinya sibuk dengan sekolah. Dia tentu harus bersiap untuk ujian masuk ke perguruan tinggi, kata seorang pemuda lain yang mengenakan kacamata. Chen Fan yang mendengar perkataan teman-temannya itu, tertawa keras, sampai kedua matanya menjadi sipit. Mereka berdua adalah Wu Junjie dan Su Xiaoxiang. Mereka adalah teman-teman terbaik masa kecilnya. Bagi Chen Fan, mereka adalah teman-teman yang tidak akan bisa terpisahkan. Bertemu dengan mereka, membawa rasa hangat di dalam hatinya. Junjie lalu mengajak mereka untuk pergi meninggalkan terminal bis tersebut. Ketiganya berjalan berdampingan dan tiba di sebuah mobil. Sebuah mobil sport mewah berwarna putih berkilau, terpampang di hadapan mereka. Chen Fan yang melihat mobil yang dikendarai Junjie tersebut langsung berkata, "Wow Junjie, ini baru setengah tahun, dan kau sudah memiliki mobil BMW? Ini benar-benar hebat teman," kata Chen Fan memuji Junjie. Wu Junjie tertawa senang, tetapi ia berusaha bersikap rendah hati. "Ah, ini hanya BMW 320 yang murah. Aku membelinya saat pergi ke Jinling. Di sana, aku mengenal seorang kelas atas yang memiliki banyak mobil, dan dia memberi harga yang cukup murah untukku." Junjie kemudian mengajak Chen Fan untuk pergi ke sebuah restoran. Ia lalu menepuk bahu Chen Fan dan berkata, "Semua orang menunggumu di restoran Deng Yin. Saya bahkan telah mengundang gadis impianmu. Ayo kita berangkat." Ketika ketiganya tiba di restoran Deng Yin, mereka melihat ada dua gadis dan seorang pemuda telah menunggu mereka di pintu masuk. Pemuda itu menampilkan senyum ramah di wajahnya, sementara dua gadis itu tampak sangat menarik. "Wei Wen Jin. Lihat siapa ini yang datang."
Wu Junjie turun dari mobil terlebih dahulu, dan dia pun menyeret Chen Fan keluar dari kursi belakang mobil. "Hei Chen Fan sialan! Kemana saja kau? Apa kau masih ingat dengan rumahmu?" seru gadis cantik yang tinggi berbaju kuning, sambil tersenyum. "Hei brother Chen Fan! Apakah itu benar dirimu?" Pemuda bertubuh gemuk pun itu menyapa Chen Fan dengan senang. Sementara gadis cantik yang rambutnya digulung ke atas, juga menyapa Chen Fan dengan tersenyum manis. Ia senang, pada akhirnya Chen Fan telah pulang kembali ke kota mereka. Wu Junjie, Su Xiaoxiang, Yan Xiaobai, Lin Weiwei dan Yuan Jin adalah teman-teman lama Chen Fan sejak masa kecilnya. Mereka semua berteman akrab satu dengan yang lainnya. Sambil berbicara bertukar cerita, Chen Fan juga memperhatikan mereka satu persatu. Memandang ke arah Yuan Jin, Chen Fan menemukan ada energi aneh dan dunia lain mengalir di sekitar gadis manis tersebut. Namun dia belum dapat memastikannya untuk saat ini. Dalam ingatan Chen Fan, Yuan Jin adalah seorang gadis cantik dan cerdas. Namun ia melihat gadis tersebut hanya sampai ketika ia berusia 30 tahun. Setelah itu, gadis tersebut hilang bagaikan ditelan bumi. Sambil berjalan menuju ke ruang makan VIP, Chen Fan memandanginya dari belakang dan berpikir. Kenapa hal ini tiba-tiba muncul dan mengganggu pikirannya? Ruang makan VIP di restoran Deng Yin didekorasi dengan perabotan gaya Cina tradisional. Ruangannya cukup luas dan dapat diisi tamu hingga 10 orang. Lampu lampion yang digantung dan ornamen-ornamen bermotif tradisional, membuat ruangan tersebut terkesan indah dan nyaman. Mereka kemudian duduk mengelilingi meja makan yang ada, dan memesan makanan yang mereka inginkan. Sambil menunggu makanan tiba, tiba-tiba Yuan Jin berseru kepada Chen Fan. "Chen Fan, kenapa dari tadi kau selalu memandangiku?" Chen Fan terdiam tenang, dan tak menjawab pertanyaan Yuan Jin. Junjie yang ada di samping Chen Fan pun langsung merangkul Chen Fan dan berkata, "Hei bro, kau kan tahu. Dia itu adalah bintang sekolah. Dia tidak terlalu suka kalau dia diperhatikan terus." Yuan Jin yang mendengar Junjie memberikan penjelasan seperti itu kepada Chen Fan, langsung berdiri dan mengomelinya. Bahwa perkataannya kepada Chen Fan bukanlah seperti yang barusan dikatakan oleh Junjie. Junjie yang dimarahi oleh Yuan Jin, langsung mengkerut dan tertawa meringis. Ia lalu mengatakan, bahwa dia hanya bergurau dan bukan bermaksud sungguhan. Chen Fan menyaksikan ketika keduanya saling melontarkan olok-olok ringan dan merasakan rasa nostalgia yang kuat. Dalam hatinya ia berkata, "Kalian adalah teman asliku. Selain keluargaku, bertemu dengan kalian, menjadi satu hal yang kunantikan. Persahabatan kita, adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Melihat teman gemuknya, Yan Xiaobai, kenangan Chen Fan bersama teman-teman di kehidupannya di masa lalunya kembali muncul. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Xiaobai kembali lagi ke tempat ini. Ia lalu melanjutkan bisnis ayahnya bersama dengan temannya yang lain. Gadis cantik yang tinggi, Lin Weiwei, diterima di Universitas Penerbangan di Jinling. Walau cita-cita awalnya ingin menjadi seorang pilot, pada akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang pramugari dan menikah. Su Xiaoxiang. Setelah lulus dari Baifumei di Beijing, ia menjadi kepala di suatu perusahaan asing. Sedangkan Wu Junjie, ia tidak lulus kuliah. Dia hanya jalan ke sana kemari. Walau demikian, dia pun kemudian menjadi seorang bos besar. Dan ketika melihat kembali kepada Yuan Jin, Chen Fan menggunakan kekuatan kehendak abadinya untuk memeriksa keadaan dirinya. Dia menemukan bahwa Yuan Jin ternyata memiliki bakat alami untuk menjadi seorang kultivator. Energi yang dimilikinya tampak aneh. Itu tidak hanya kuno dan primordial, tetapi juga luar biasa dan mengerikan. Namun itu berbeda dengan energi hantu Yin yang dikeluarkan oleh Wu Shanhe waktu itu. Energi Yin yang dimiliki Yuan Jin akan jauh lebih kuat di alam, dan sangat kuat dibandingkan kultivator lainnya di bumi, yang ia ketahui sampai saat ini. Selain itu, ia menemukan bahwa kondisi fisiknya juga sangat aneh. Akan tetapi, kondisi tersebut justru akan sangat membantu dalam kultivasinya.
Menggunakan kemampuan kehendak abadinya, Chen Fan telah melihat secara keseluruhan kondisi Wenjing dengan tepat. Tetapi sekali lagi, hal itu semua belum bisa menjelaskan mengapa ia tiba-tiba menghilang. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia dan neneknya pergi meninggalkan kota dengan terburu-buru. Dan setelah itu, tidak pernah lagi terdengar kabar beritanya. Di sisi lain, Yu Wenjing juga memperhatikan Chen Fan secara diam-diam. Baginya, kepergian Chen Fan selama 6 bulan untuk belajar di kota Chuzhou telah membawa perubahan yang drastis pada diri Chen Fan. Akan tetapi perubahan apa yang terjadi pada diri Chen Fan, hanya bisa ia rasakan. Pada akhirnya, ia tidak mengetahui apa yang telah berubah pada diri Chen Fan. Chen Fan tentu saja menyadari bahwa Yu Wenjing telah memperhatikannya dengan diam-diam. Namun dia tentu tidak bisa mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara dirinya dengan teman-temannya saat ini. Tiba-tiba Chen Fan menoleh kepada Yu Wenjing. "Wenjing." Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. "Apakah kau berniat pergi meninggalkan kami segera?" Apa yang kamu bicarakan?" Mata Yu Wenjing berkedip ketika kepanikan melintas di benaknya. "Aku baik-baik saja di sini. Mengapa saya harus pergi?" Chen Fan lalu berkata dengan tenang. "Benarkah? Sebagai teman, kalau kau nanti ada masalah, pasti aku akan membantumu." Yu Wenjing hanya terdiam mendengar janji yang diucapkan Chen Fan. Kepalanya tertunduk, dan sesaat matanya bersinar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Namun akhirnya dia menjawab bahwa ia benar-benar tidak memiliki masalah, dan menganggap kalau Chen Fan telah bersikap berlebihan. Tak lama Junjie menarik tangan Yu Wenjing dan menariknya keluar restoran untuk membicarakan sesuatu hal. Di dalam pemikiran Chen Fan, bagaimanapun juga, Yu Wenjing adalah teman di kehidupannya yang dulu. Waktu itu ia hanya bisa membiarkannya menghilang. Tetapi sekarang, ia tidak mau membiarkan hal itu terjadi lagi. Tidak peduli siapapun kalian. Baik itu iblis ataupun hantu. Jika kalian berani muncul, maka kalian akan merasakan kekuatanku. Tidak akan kubiarkan kalian mengganggu atau menghancurkan teman-temanku. Demikianlah Chen Fan bertekad di dalam hatinya. Pertemuan itu akhirnya usai. Mereka pun bersiap untuk kembali pulang. Sementara Junjie menawarkan untuk mengantarkan pulang para gadis, Yu Wenjing mengatakan bahwa dia akan berjalan pulang sendiri saja. Dan tiba-tiba, Chen Fan dari belakangnya muncul dan mengatakan bahwa dia juga akan pulang berjalan kaki juga. Spontan hal tersebut membuat teman-temannya yang lain memperhatikan Chen Fan dan Yu Wenjing. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan rasa curiga. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? Namun, tidak ada di antara mereka yang menyatakan hal itu keluar. Akhirnya, selain Chen Fan dan Yu Wenjing, mereka semua diantar oleh Junjie pulang menggunakan mobil mewahnya. Chen Fan dan Yu Wenjing sedang berjalan pelan menyusuri trotoar. "Setelah 6 bulan di kota Chuzhou, kamu jadi kelihatan berbeda dari sebelumnya Chen Fan," kata Wenjing memulai percakapannya dengan Chen Fan. "Ya, tentu saja. Semua orang akan berubah jika tinggal lama dalam lingkungan yang berbeda," jawab Chen Fan pelan. Setelah mengatakan demikian, kembali mereka berdua terdiam. Hanya keheningan yang menemani langkah kaki mereka. Setelah beberapa saat, Yu Wenjing tidak bisa lagi menahan keheningan yang canggung, dan akhirnya memecahkan kesunyian. "Chen Fan, adakah yang ingin kamu katakan padaku? Jika kamu ingin mengajakku kencan, lupakan saja. Kita berada di tahun-tahun terakhir sekolah menengah kita. Kita hampir tidak punya waktu untuk tidur, apalagi berkencan." Langkah Chen Fan terhenti. Ia lalu menoleh ke arah Wenjing dan berkata, "Kamu pikir, aku berjalan bersamamu sekarang adalah untuk mengajakmu berkencan?" Yu Wenjing terkejut dengan perkataan Chen Fan. "Bukankah itu maksudmu?" Ia menyangka, Chen Fan sengaja menemaninya berjalan kaki, karena ingin mencari kesempatan untuk mengajaknya berkencan. "Ingatkah yang kukatakan sebelumnya di meja makan?" tanya Chen Fan lagi.
Tentang apa itu? Wenjing balik bertanya. Chen Fan lalu berbalik menatapi Wenjing. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa tidak masalah apapun kesulitan yang kamu miliki, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Kata Chen Fan dengan lembut. Melihat tatapan Chen Fan dan mendengar perkataannya itu, membuat Yu Wenjing salah tingkah. Aku tidak punya masalah apa-apa. Sungguh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di waktu yang bersamaan, Yu Wenjing melihat dari sudut matanya, ada bayangan pamannya yang datang untuk menghampirinya. Itu pamanku sudah datang. Aku harus pergi, seru Yu Wenjing sambil bergegas. Sambil melangkah cepat menuju ke arah pamannya, Yu Wenjing berkata, "Bagaimanapun, Chen Fan, terima kasih." Dari jauh, tampak seorang pria paruh baya sedang berdiri menunggu di seberang jalan. Pria itu hanya berdiri diam, namun seperti juga sedang memperhatikan Chen Fan. Chen Fan yang juga memperhatikannya, lalu menggunakan kehendak abadinya untuk memeriksa pria paruh baya yang adalah pamannya Yu Wenjing. Didapatinya bahwa, pamannya ternyata seorang master yang memiliki kekuatan internal yang kuat. Hal itu membuat Chen Fan semakin yakin, bahwa Yu Wenjing memiliki identitas yang tidak biasa. Segera Chen Fan dengan diam-diam, melepaskan mantra jejak dewa pada tubuh Wenjing tanpa disadari oleh Wenjing dan juga pamannya itu. Dengan mantra itu, Chen Fan akan dapat melacak dan mendeteksi keadaan Wenjing kapanpun juga. Selama Yu Wenjing masih berada di dalam kota, kemampuan Chen Fan masih dapat menjangkaunya. Mereka pun akhirnya berpisah. Hati Chen Fan tenang setelah melepaskan mantra tersebut ke atas tubuh Yu Wenjing. Sedangkan dalam hati pamannya, Chen Fan hanyalah seorang anak lelaki biasa, yang hanya berniat untuk mendekati Wenjing. Setelah Chen Fan menghilang dari pandangan Yu Wenjing, pria parubaya tersebut berkata dengan marah kepadanya. "Aku sudah bilang untuk menjauh dari anak-anak lelaki di sekolahmu. Jika aku melihatmu lagi bersama mereka, aku akan membunuh mereka di hadapanmu." Suara pria itu dipenuhi dengan niat jahat dan jauh dari percakapan normal antara paman dan keponakannya. Tubuh Yu Wenjing pun menggigil karena rasa takut. Ia lalu menjawab pamannya itu dengan suara gemetar. "Iya paman, aku mengerti." Dalam hatinya, Yu Wenjing berkata dengan sedih. "Chen Fan, aku minta maaf. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ini di luar kemampuanmu. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam kekacauan ini." Dan, demikianlah akhir dari video alur cerita komik pada episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi ya, di video-video kakak pertama lainnya.